Engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena dalam suasana yang sulit semacam ini oleh wabah corona, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk berada di tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan, dan sebentar kita akan berada di ujung kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Namun biarlah terlebih dahulu firman Allah berkuasa atas membentuk dan berkuasa atas kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya bersama-sama mari kita berdoa mohon kemurahan Tuhan supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, sekarang kita kembali memperhatikan firman penggembalaan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal yang ketiga ayat 16. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, Ya. sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain. Ya. Dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Puji Tuhan. Kekayaan, kesimpulannya kekayaan dari perkataan Kristus atau firman Allah adalah hikmat. Kekayaan dari perkataan Kristus atau firman Allah adalah hikmat. Manfaatnya sangat berguna untuk mengajar dan menegur sidang jemaat. Saya ulangi dulu ya. Kekayaan dari perkataan Kristus atau kekayaan dari firman Allah adalah hikmat. Manfaatnya sangat berguna untuk mengajar dan menegur sidang jemaat. Seperti sama halnya dengan Rasul Paulus terhadap sidang jemaat di Efesus. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Ya. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, Ya. orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, menjadi tawanan roh untuk bangsa kafir terus. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah Ya. yang dipercayakan kepadaku karena Ya. kamu, Terus. yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, Ya. seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Di atas dengan singkat pasal 1 maksudnya. Pembukaan rahasia firman dinyatakan kepada Rasul Paulus dengan wahyu. Pembukaan rahasia firman dinyatakan kepada Rasul Paulus dengan wahyu. Kemudian dituliskan dengan singkat kepada sidang jemaat di Efesus. Secara khusus itu bisa dilihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Puji Tuhan. Kita lihat dulu itu Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Ya. Tuhan Yesus Mendengar iman sidang jemaat dalam Tuhan Yesus, terus dan tentang kasihmu terhadap semua orang Ya. kudus, juga mendengar tentang kasih sidang jemaat, betapa sidang jemaat di Efesus mengasihi orang-orang kudus, saling mengasihi terus. aku pun tidak berhenti Nah. mengucap syukur karena kamu. Oleh karena itu Rasul Paulus tidak berhenti mengucap syukur terus, Dan aku selalu mengingat kamu dalam mengingat doaku, mereka dalam doa terus. dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Ya. yaitu Bapa yang mulia itu, Ya. supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Ya. untuk mengenal Dia dengan Puji benar. Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena sidang jemaat di Efesus. Ya, karena sidang jemaat di Efesus, puji Tuhan, dalam hal iman dan kasih mereka terhadap orang-orang kudus, dalam hal iman kepada Tuhan Yesus dan juga kasih mereka terhadap orang-orang kudus. Kemudian
Rasul Paulus juga selalu mengingat mereka dalam doanya. Ya, selalu dalam doa, tidak lupa mendoakan sidang jemaat di Efesus. Yang tidak kalah penting, Rasul Paulus meminta supaya Allah memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya Allah memberikan pembukaan rahasia firman kepada sidang jemaat di Efesus. Amin. Tujuan dari roh hikmat dan wahyu atau pembukaan rahasia firman Allah adalah untuk mengenal Allah dengan benar. Untuk mengenal Allah dengan benar. Puji Tuhan, kita perlu untuk mengenal Allah dengan benar. Kita perlu untuk mengenal Allah dengan benar. Sebenarnya banyak orang Kristen belum mengenal Allah dengan benar. Alasan saya mengatakan hal itu dengan bukti, bukankah saat ini wabah corona melanda dunia sehingga menggoncang baik ekonomi, menggoncang politik, pemerintahan dalam satu negara, sampai menggoncang nikah dan rumah tangga. Puji Tuhan. Ketika ekonomi diguncang, tentu pendapatan dan penghasilan menurun, termasuk keuangan semakin sulit. Strip yang kedua, ketika dunia politik diguncang, maka politik itu pun semakin tidak sehat tentunya. Kemudian ketika pemerintahan dalam satu negara digoncang, maka keadaan dari satu negara berada dalam keadaan darurat tentunya. Kemudian ketika nikah dan rumah tangga digoncang, maka nikah dan rumah tangga berada di ambang kehancuran. Bahkan tidak sedikit kekerasan terjadi di dalam nikah rumah tangga, sampai akhirnya terjadi perceraian, dan ironisnya ada yang bunuh diri. Amin. Bukti yang kedua, banyak orang Kristen tidak mengenal Allah, khususnya orang-orang yang berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Bahkan imam-imam dan pelayan Tuhan seringkali memperalat Tuhan. Ya, orang-orang yang ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan, seringkali memperalat Tuhan. Maksudnya di sini, saat-saat krisis seperti ini, mereka datang kepada Tuhan untuk meminta perlindungan supaya dilindungi dari wabah corona. Memang hal itu tidak salah, tetapi yang ironisnya, salib diabaikan atau pengajaran salib ditolak, menunjukkan bahwa mereka belum mengenal Allah dengan benar. Amin, saudaraku. Belum mengenal Allah dengan benar. Saat butuh datang, saat tidak butuh tinggalkan Tuhan, menolak pengajaran salib. Itu sama dengan memperalat Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Coba kembali baca dulu ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi roh hikmat dan wahyu, pembukaan rahasia firman, membawa kita untuk mengenal Allah dengan benar. Puji Tuhan. Kiranya hal itu nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Juga termasuk para pemirsa yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Ayat 18-19. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan kemuliaan, terus bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, Puji sesuai Tuhan. dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa orang harus mengenal Allah dengan benar? Jawabnya, supaya
Allah menjadikan mata hati kita terang, sama dengan melihat Allah dengan jelas. Sama dengan melihat Allah dengan jelas, yaitu mengerti tentang pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Amin, saudaraku. Melihat Allah dengan jelas, yaitu mengerti tentang pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Buktinya kita saat ini berada di tengah-tengah ibadah, doa, dan penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Yang pasti panggilan Tuhan mengandung satu, betapa kayanya kemuliaan Allah menjadi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya, yang pasti panggilan Tuhan mengandung dua hal. Satu, betapa kayanya kemuliaan Allah. Dan hal itu menjadi bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dua, betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi kita yang percaya atau diberi kuasa sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Lihat ya, yang kedua, betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi kita yang percaya atau diberi kuasa sesuai dengan kekuatan kuasanya, sama dengan memiliki kuasa yang sama dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Inilah kandungan dari panggilan Tuhan terhadap kita. Betapa kayanya kemuliaan Allah, dan itu menjadi bagian kita. Kemudian betapa hebat kuasanya, dan itu juga diberikan kepada kita, sehingga kita memiliki kuasa yang sama dengan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 20-21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Puji Tuhan. Terus, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Puji Tuhan. 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, terus, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Terus, bukan hanya di dunia ini saja, bukan saat sekarang ini, terus, melainkan juga di dunia yang akan datang. Puji Tuhan. Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Sekarang ia duduk di sebelah kanannya di surga. Sekarang ia duduk di sebelah kanannya di surga. Singkatnya, pengalaman Yesus dalam tanda kematian, kebangkitan, dan kelak dipermuliakan saat ia naik di surga. Sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, jauh lebih tinggi dari strip pertama, dari segala pemerintahan. Strip yang kedua, dari segala penguasa. Strip yang ketiga, dari segala kekuasaan. Dari segala kekuasaan, termasuk kuasa dan kuasa yang diadakan oleh Antikris di dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Mereka mengadakan kuasa mujizat kesembuhan yang hampir mati disembuhkan sehingga dunia heran. Kemudian kuasa yang dimiliki oleh nabi palsu di dalam Wahyu 13 ayat 11 sampai dengan ayat 13. Mereka mengadakan mujizat kesembuhan. Bukan saja mujizat kesembuhan, tetapi menurunkan api dari langit turun ke bumi. Jauh lebih tinggi dari kuasa yang seperti itu. Amin, saudaraku. Saat ini ia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Jauh lebih tinggi dari kekuasaan yang dimiliki oleh nabi palsu dan antikris. Puji Tuhan, tapi anehnya kuasa yang dimiliki oleh antikris ini sangat digandrungi oleh penduduk dunia. Kuasa yang dimiliki oleh nabi palsu ini sangat digandrungi oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Seolah-olah melebihi dari kekayaan kemuliaan Allah. Kemudian juga jauh lebih tinggi dari segala kerajaan yang ada di atas muka bumi ini.
strip yang terakhir, dari segala tiap-tiap nama yang dapat disebut. Persis seperti Filipi pasal 2 ayat 9. Allah meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hal ini berlaku dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Berlaku pembelaan Tuhan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Berlaku dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, inilah kekayaan dan hikmat dari perkataan Kristus. Inilah kekayaan dan hikmat dari perkataan Kristus. Kalau kita mau dengan sungguh-sungguh memperhatikannya, maka tentu hal itu akan menjadi bagian kita. Amin, saudaraku. Karena kekayaan kemuliaan itu tadi kita sudah melihat melebihi dari segala yang ada. Melebihi dari segala pemerintahan, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan, dan segala tiap-tiap nama yang dapat disebut. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi sayangnya gereja Tuhan, banyak orang Kristen belum mengenal Tuhan dengan benar. Seperti yang saya uraikan di atas tadi. Baru goncangan sedikit dan terjadi, datang minta perlindungan, tapi menolak salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tidak sedikit orang Kristen hanya memperalat Tuhan saja. Itu tandanya dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kekayaan dan hikmat Allah lebih dari sekedar mengalami mukjizat kesembuhan. Amin, saudaraku. Karena besok raga ini juga bisa saja menderita karena sakit. Amin, saudaraku. Karena besok raga ini bisa saja menderita karena sakit. Bahkan raga atau yang dapat binasa ini tidak akan mewarisi, sebab yang dapat binasa ini nanti tidak akan mewarisi kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita, puji Tuhan, mengenakan yang tidak dapat binasa ini, tentu yang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus lewat tanda kematian, kebangkitan, dan sekarang dia dipermuliakan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah yang harus kita kenakan, yang tidak binasa ini. Inilah kekayaan kemuliaan Allah, dan hal itu juga menjadi bagian kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi lewat tanda kematian, kebangkitan, asal kita bertekun di dalamnya, kelak dipermuliakan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan, menunjuk tangan kanan Allah sebagai kekuatan Allah yang diberikan bagi kita sebagai pembela. Sekarang dan sampai selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah, menunjuk tangan kanan Allah sebagai kekuatan Allah yang diberikan bagi kita sebagai pembela. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah dunia yang akan datang. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik ya. Haleluya. Biar kita mengenal Allah dengan benar. Tapi sayangnya banyak orang Kristen belum mengenal Allah dengan benar. Sebab itu kita terus berdoa supaya kiranya apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus terhadap sidang jemaat itu juga sedang dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah setiap perhimpunan-perhimpunan ibadah kita dalam penggembalaan GPT Betania Serna Cilegon yang dipercayakan oleh Tuhan. Rasul Paulus selalu mengingat sidang jemaat Efesus dalam doanya, dan yang tidak kalah penting, ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya Tuhan terus nyatakan pembukaan rahasia firman. Olehnya kita boleh mengenal Tuhan dengan benar,
Dari pengenalan ini hati kita diterangi, kita bisa melihat Allah dengan jelas. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Apa hanya sebatas kesembuhan, mukjizat kesembuhan, atau tanda-tanda heran yang lain. Tetapi saya kira lebih daripada itu, yaitu kekayaan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah, yang dikerjakan oleh anaknya yang tunggal lewat pengalaman, kematian, kebangkitan. Asal kita bertekun di dalamnya, kelak dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Inilah kekayaan kemuliaan Allah. Jadi lebih dari sekedar kesembuhan. Karena raga ini yang dapat binasa ini akan berlalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik, biar kita semakin hari semakin dewasa secara rohani, ya. Amin. Saudaraku. Efesus 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Terus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Puji Tuhan. Segala sesuatu telah diletakkan Allah di bawah kaki Kristus. Antara lain, strip pertama, kepala ular telah diremukkan oleh tumit Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Strip yang kedua, maut sebagai musuh yang terakhir juga telah dikalahkannya. Ini kan kemuliaan Allah, inilah kekayaan kemuliaan Allah yang ditentukan bagian dari orang-orang kudus. Jauh lebih dari sekedar mukjizat kesembuhan. Karena besok kita juga bisa menderita karena sakit. Tapi biarlah kiranya kita mengenakan yang tidak dapat binasa ini. Karena yang dapat binasa ini suatu kali nanti akan berlalu. Mungkin hari ini terjadi mukjizat kesembuhan, tetapi yang dapat binasa ini suatu kali nanti akan berlalu. Yang kita harapkan sekarang adalah kekayaan dari kemuliaan Allah. Tetapi tentu kekayaan kemuliaan Allah ini itu bagian dari orang-orang kudus. Siapakah mereka? Tadi di atas sudah saya uraikan. Itulah orang-orang yang mengenal Allah. Bagaimana prosesnya? Karena mereka sangat mencintai roh hikmat dan wahyu, sangat mencintai, mendambakan pembukaan rahasia firman dalam setiap pertemuan ibadah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali baca lagi ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Iya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Untuk hal ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia, Allah, telah memberikan Kristus sebagai kepala bagi sidang jemaat dari segala yang ada. Amin, saudaraku. Amin. Sungguh kekayaan Allah telah diberikan dengan limpah kepada kita. Puji Tuhan. Apa jadinya kalau serigala dan burung menjadi kepala atas jemaat? Kita patut bersyukur, ya. Amin, saudaraku. Apa jadinya andai kata yang menjadi kepala atas tubuh, atas jemaat adalah serigala dan burung? Sungguh malang jemaat, sungguh malang hidup orang Kristen. Serigala itu menunjuk roh jahat di udara dengan segala tipu dayanya. Pekerjaan dari serigala mencerai-beraikan kawanan domba, sehingga domba-domba menjadi liar tidak tergembala. Tandanya, 1, menuruti keinginan-keinginan di hati. 2, mengambil jalannya sendiri-sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian burung menunjuk roh najis. Pekerjaan roh najis menghambat pembangunan tubuh Kristus. Seperti Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur di dalam Wahyu 17 dan 18. Menghambat Wahyu 19 ayat 6 sampai 9, yaitu perjamuan malam, pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Tetapi kita bersyukur
Allah telah memberikan Kristus sebagai kepala atas jemaat. Puji Tuhan, kita bersyukur dialah penyelamat tubuh. Apa jadinya kalau yang menjadi kepala itu serigala atas tubuh? Apa jadinya kalau yang menjadi kepala itu burung atas tubuh? Binasalah manusia. Inilah kekayaan dari kemuliaan Allah yang ditentukan dari sejak semula bagi orang-orang kudusnya, Israel dan kafir. Kita bersyukur. Amin. Kita bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jemaat adalah kepenuhan Dia, memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi semua dan segala sesuatu. Singkatnya, inilah kekayaan Allah yang diterima oleh orang-orang yang mengenal Allah dengan benar lewat roh hikmat dan wahyu, yakni pembukaan rahasia firman yang disebut juga dengan perkataan Kristus. Hendaklah memerintah dalam kehidupan kita masing-masing, diam di antara kita. Puji Tuhan. Efesus 3, kita kembali membaca Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Yesus, diulangi, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi menjadi singkatnya ayat 1, menjadi tawanan roh untuk orang-orang bangsa kafir, yaitu orang-orang yang belum mengenal Allah. Kemudian ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, terus? Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Puji Tuhan. Ayat 2 dan 3, Tuhan mempercayakan pembukaan rahasia firman, roh hikmat dan wahyu kepada Rasul Paulus untuk selanjutnya disampaikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah bangsa kafir. Itu salah satu kemurahan yang besar. Sebagaimana kalau itu terjadi di tengah-tengah ibadah pelayanan yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekarang ayat 4 sampai dengan ayat 6. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Rahasia firman itu sudah ditulis dengan singkat di Efesus pasal 1 tadi, ayat 17 sampai ayat 15 sampai 17 tadi. Terus kita akan mengetahui daripadanya pengertian akan rahasia Kristus, ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Belum. Rahasia yang tersembunyi dari abad-abad belum disampaikan pada zaman dahulu. Terus, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang lewat pembukaan rahasia firman dinyatakanlah rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad. Terus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Apa rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Lewat roh hikmat dan wahyu atau pembuka rahasia firman atau juga disebut perkataan Kristus, kita dapat mengetahui bahwa orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang yang tidak mengenal Allah sebelumnya disebut juga bangsa kafir. Karena berita Injil, akhirnya strip pertama turut menjadi ahli waris kerajaan surga. Strip yang kedua turut menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Strip yang ketiga menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hosana bagi Sang Raja di tempat yang maha tinggi. Dia sungguh heran. Dia sangat peduli kepada kita sekaliannya yang dahulu tidak mengenal Allah, bangsa kafir. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Ayat 7 sampai dengan ayat 9.
Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah. Puji Tuhan. Ya, terus yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Pengerjaan kuasanya, terus kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Puji Tuhan. Rahasia Allah itulah kekayaan Kristus yang tidak terduga untuk orang bangsa kafir, terus dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Puji Tuhan. Oleh karena kasih karunia, Rasul Paulus dipercayakan suatu pelayanan untuk memberitakan Injil kepada bangsa kafir, orang-orang yang bukan Yahudi, yaitu kekayaan Kristus yang tidak terduga. Inilah rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, yaitu bangsa kafir memperoleh bagian dari kerajaan surga. Inilah kekayaan Kristus yang tidak terduga. Inilah rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, yang sekarang dinyatakan di tengah-tengah perhimpunan ibadah doa penyembahan malam ini. Puji Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bukankah kita bangsa kafir dahulu tidak mengenal Allah dengan benar, bahkan sekalipun berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, masih saja pelayan-pelayan Tuhan belum mengenal Allah dengan benar. Tetapi malam ini Tuhan mencelikkan mata rohani kita supaya kita bisa melihat Dia, sehingga kita mengetahui panggilan apa yang terkandung, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Yang pasti kandungan dari panggilan Allah, satu, betapa hebatnya kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Betapa hebatnya pengalaman kematian, kebangkitan, dan sekarang dipermuliakan bersama dengan Allah. Dan itu ditentukan kepada orang-orang kudusnya, baik bangsa kafir, baik bangsa Israel. Kita bersyukur. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita sekaliannya. Puji Tuhan. Itulah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Itulah rahasia Allah yang tak terduga sekarang dinyatakan kepada kita, supaya kita juga mendapat bagian dalam kerajaan yang kekal, kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Puji Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 4 sampai 10. Filipi pasal yang ketiga ayat 4 sampai 10. Demikian firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang lahiriah, perkara lahiriah. Puji Tuhan, kalau hanya mengenal Tuhan, kalau hanya menaruh pengharapan kepada perkara-perkara lahiriah, sekalipun berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, hamba-hamba Tuhan ada di tengah ibadah dan pelayanan, menunjukkan bahwa dia belum mengenal Allah dengan benar. Sebab itu Rasul Paulus berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Terus, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Selanjutnya Rasul Paulus berkata, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya bergantung kepada yang lahiriah, Rasul Paulus berkata, aku lebih lagi. Mengapa? Apa alasannya? Sehingga ia mengatakan hal itu dengan gamblang kepada jemaat di Filipi ini. Lanjut. Disunat pada hari ke-8. Nah, inilah kelebihan Rasul Paulus secara lahiriah. Satu, disunat secara lahiriah dari bangsa Israel
bangsa Israel, dari suku Benyamin, 3 suku Benyamin, orang Ibrani asli, 4 Ibrani asli. Itu sudah melekat di dalam dirinya, sama dengan mendarah daging. Kemudian yang kelima, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, Ya. aku orang Farisi. Ini yang kelima, pendirian terhadap hukum Taurat, ia orang Farisi. 6, Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. dalam kegiatan ia penganiaya jemaat, radikalisme. 7, Tentang kebenaran dalam mentaati hukum kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, Taurat, aku tidak ia bercacat. tidak bercacat. Berarti luar biasa sempurna. Puji Tuhan, ini perkara lahiriah yang dimiliki oleh Rasul Paulus, yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Sehingga kalau memang ada orang yang bergantung kepada hal yang lahiriah, Rasul Paulus lebih lagi. Tapi lihatlah pernyataannya pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Ya. sekarang kuanggap rugi karena Ya. Kristus. Puji Tuhan. Terus, Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Ya. lebih mulia daripada semuanya. terus, Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, Ya. supaya aku memperoleh Kristus terus, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, Iya. karena mentaati hukum Taurat. bukan lagi karena 3 kegiatan di atas, berada dalam Tuhan bukan karena kegiatan 3 perkara di atas tadi itu. Amin, saudaraku. Amin. Ada 4 hal, dari 7 dibagi 2. 4 hal yang tidak bisa lekang, lepas dari dirinya. Bagi hal 1 sampai hal 4, hal 5 sampai hal 7 itu kegiatan atau tindakan Rasul Paulus yang luar biasa. Itulah hal 5, 6 dan 7. Itu sebabnya di sini katakan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Itulah hal 5, 6 dan 7 sebagai bagian yang kedua. Amin, saudaraku. Amin. Terus, Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. di dalam Tuhan karena kebenaran iman oleh darah salib Kristus. Itu merupakan kasih karunia. Terus, Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. puji Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, bahkan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dari semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Dan oleh karena dialah Rasul Paulus melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dahulu dianggap begitu mulia, tetapi setelah mengenal Yesus, dia melepaskannya, bahkan semuanya itu dianggap sampah, supaya ia memperoleh Kristus. Sebab di dalam Kristus terdapat kekayaan, kemuliaan, kekayaan Allah. Sebab di dalam Kristus Yesus terdapat kemuliaan, kekayaan, kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah Puji Tuhan. Perhatikan terus. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Perhatikan, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki, yang dikehendaki oleh Rasul Paulus ialah mengenal Allah dengan benar. Amin. Kalau secara lahiriah ada 7 perkara yang dimiliki sebagai kelebihan Rasul Paulus, melebihi dari orang banyak. Tetapi sekalipun demikian, setelah ia mengenal Kristus, semua itu kelebihan secara perkara lahiriah yang 7 hal itu dianggap sampah, supaya ia memiliki Kristus yang di dalamnya mengandung kekayaan, kemuliaan Allah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Prakteknya, praktek mengenal Allah dengan benar, prakteknya mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, 1 di dalam kebangkitan Kristus sama dengan 1 di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Namun supaya kita boleh berada dalam suasana kebangkitan ini, tentu diawali dengan persekutuan dalam penderitaannya.
persekutuan di dalam sengsara salib, supaya menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, lalu hari ketiga nanti bangkit. Sebab itu diawali dengan persekutuan dalam penderitaan. Jadi saudaraku, biarlah kita semua bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Segala tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan itu sudah menjadi bagian yang harus kita nikmati. Seorang pelayan Tuhan harus sadar akan hal itu. Seorang pelayan Tuhan harus mengerti persekutuan dalam penderitaan Kristus. Harus mengerti memikul tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan sesuai karunia-karunia dan jabatan Roh Kudus yang dipercayakan oleh Tuhan. Di dalam melayani, memikul salibnya tidak boleh bergantung kepada orang lain. Tidak boleh bergantung kepada situasi, kondisi, keadaan yang ada. Tidak boleh saling sikut menyikut. Tidak boleh bergantung kepada siapapun. Kalau bisa, selagi kita bisa kerjakan saja. Tidak perlu pakai aturan-aturan. Itu yang disebut persekutuan dalam penderitaannya. Supaya nanti kita satu dengan kematiannya. Hari ketiga bangkit. Itu praktik mengenal Tuhan dengan benar. Kalau hanya menginginkan mukjizat kesembuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan pun bisa menginginkan mukjizat kesembuhan. Dia datang untuk mencari Tuhan, mencari kesembuhan. Tetapi yang benar, biarlah kita benar-benar mengenal Tuhan dengan benar. Berarti satu dalam kebangkitannya. Diawali dengan persekutuan dalam sengsara salib. Sebagai jalan yang efisien untuk kita boleh satu dalam kematiannya, hari ketiga bangkit. Sebab itu jangan kita menunda-nunda untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Biar kita betul-betul masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Jadi firman ini bukan suatu puisi saja yang indah, bukan suatu hal yang indah didengar telinga, semacam puisi dibacakan, tetapi besok diabaikan begitu saja. Banyak hal yang harus kita kerjakan terkait dengan pekerjaan live streaming, tetapi pelayan-pelayan Tuhan banyak tidak mau tahu. Berhitung-hitung soal korban, tenaga, pikiran, waktu, uang, materi. Yang lahiriah saja, itu semua yang lahiriah dianggap sampah bagi Rasul Paulus. Karena dia yang dikehendaki oleh Rasul Paulus mengenal Dia dengan benar oleh pembuka rahasia firman, roh hikmat dan wahyu. Ini pergumulan saya untuk sidang jemaat. Puji Tuhan, kiranya saudara memahami dan dewasa mendengar apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena pemberitaan firman malam ini bukan seperti mendengar puisi yang indah-indah lalu segera dilupakan begitu saja. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, jadi diawali persekutuan dalam penderitaan Kristus. Lalu satu di dalam kematiannya, kemudian hari ketiga bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah kekayaan Allah, semuanya dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Dialah rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, yang sekarang dinyatakan kepada kita lewat roh hikmat dan wahyu, lewat pembuka rahasia firman Allah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kiranya kita mengenal Tuhan dengan benar. Hati kita, mata hati kita dicelik
melihat dia dengan jelas, sehingga kita mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi bukan semata-mata hanya mukjizat kesembuhan. Kalau hanya mukjizat kesembuhan juga bisa dilakukan oleh antikris dalam Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat 3. Yang hampir mati sembuh juga bisa dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Wahyu 13 ayat 11 sampai 13. Dia bisa menurunkan api dari langit turun ke bumi. Tetapi kekuasaan yang semacam ini, tetapi Tuhan kekuasaannya melebihi dari kekuasaan antikris. Kekuasaannya melebihi dari kekuasaan dari nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.